Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wa atimmu hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji lillah karena Allah. Sempurnakanlah ibadah umrah lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan hanya karena Allah saja. Walillahi 'alan nas. Jadi manusia yang melaksanakan ibadah umrah itu, ibadah haji tersebut walillah, hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Baitur Razzaq yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara kemuliaan kita sebagai seorang muslim adalah ketika Allah memberikan kesempatan kita sempurna menjadi orang Islam. Apa itu? Diberi kesempatan untuk berada di tempat yang suci. Di situ ada Baitullah, yaitu Masjidil Haram, dan di situ ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Masjid Nabawi. Siapa orang yang diberikan kemampuan, kesanggupan untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, maka lakukanlah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara kita ada yang sudah berhaji, ada yang sudah berumroh, ada yang belum berhaji, ada yang belum umroh, mungkin ada yang belum kedua-duanya. Tapi pastikan setiap kita seorang muslim punya niat, punya tujuan, punya cita-cita untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berpikir, aku sudah tua, tidak mungkin, terus melemah. Saya sakit-sakitan, tidak mungkin. Saya tidak punya duit, berapa nabung tiap hari untuk bisa daftar haji, terus melemah. Jangan sampai seperti itu. Maka sebagai seorang yang beriman kepada Allah, punya niat yang tulus, niat yang ikhlas untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Bagaimana caranya? Kita punya niat yang baik, niat saleh, niatus salihah. Jadi punya niat yang baik. Dan jangan sampai kita tidak punya niat itu. Orang yang diberikan kemampuan niat yang baik, maka niat yang baik itu adalah doa. Sehingga jangan sampai kita sebagai seorang muslim tidak diberi kesempatan untuk berdoa. Maka perlu berdoa setiap saat. Seperti kita orang yang lapar, apa yang kita minta? Lapar, butuh minum, butuh makan. Maka yang terpatri dalam ingatan, pikiran dan perasaan kita, ingin ada dia mendapatkan makanan dan minum. Begitulah orang yang ingin haji dan umroh. Oleh karena itu, mari kita tanamkan kembali. Hari ini kita diperlihatkan oleh Allah saudara-saudara kita yang sudah berangkat ke sana, yang masih antri kloternya ke sana, yang sudah berada di sana. Kita doakan semoga mereka semua jamaah haji dari Indonesia dan dunia semuanya diberikan sehat walafiat oleh Allah, diberikan kesempurnaan menunaikan manasik ibadahnya oleh Allah, dijadikan haji yang mabrur.
yang nanti kepulangannya menjadi orang yang tambah amal kebaikannya, tambah kesolehannya. Hari ini kita berdoa, mudah-mudahan tahun depan kita yang didoakan oleh mereka karena kita berangkat berada di sana. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita tidak diberi kesempatan untuk punya niat. Selalu kita punya niat yang baik. Dan jamaah, mungkin ada yang masih nunggu kloternya berangkat, maka pertama yang harus kita unjamkan dalam diri kita, punya niat yang baik. Niat yang baik sebelum keberangkatan. Sehingga apa? Niat yang soleh itu berarti kita mengawalinya dari kebersihan hati. Maka niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah yang ditentukan oleh Allah, ada niat yang ikhlas, itu ibadah haji dan umrah. Wa atimmu hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji lillah karena Allah, sempurnakanlah ibadah umrah lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ibadah haji, ibadah umrah ini ibadah yang sangat luar biasa kedudukannya, sehingga di dalam Al-Quran Allah menegaskan niatnya mesti kudu ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, apakah amal yang lain tidak ikhlas? Iya, ikhlas. Sholat kudu ikhlas, berangkat ke masjid kudu ikhlas, derek ngaos ngeten iki kudu ikhlas, infak sedekah kudu ikhlas, baca Quran kudu ikhlas, donga kudu ikhlas, amal kebaikan kudu ikhlas. Tetapi Allah di dalam Al-Quran justru lebih spesifik, orang yang menunaikan ibadah haji, ibadah umrah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Makanya dalam Al-Quran ayat yang lain, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, dan hanya karena Allah saja. Walillahi 'alan nas. Jadi manusia yang melaksanakan ibadah umrah itu, ibadah haji tersebut walillah, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Boten enten wa aqimus sholata lillah wa atuz zakata lillah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam lillah. Boten enten. Walaupun semua ibadah itu mesti kudu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, semua begitu. Cuma penekanan dalam Al-Quran ditemukan kalimat karena Allah, ikhlas karena Allah di dalam menunaikan ibadah haji dan umrah. Oleh karena itu, panjenengan yang berkesempatan nanti menunaikan ibadah haji dan umrah, Masya Allah, berarti panjenengan diberi kesempatan oleh Allah untuk berada di rumah Allah, menjadi tamu-tamunya Allah yang disebut dengan duyufur rahman, duyufullah, tamu-tamunya Gusti Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panjenengan bertamu ke rumah seseorang, saudara atau guru, atau bertamu ke siapapun, kan ada hadisnya, muliakanlah tamu. Siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhirat, kan gitu, fala yukrim dhaifah, muliakan tamu. Lah kita, mereka orang-orang yang haji umroh berada di rumah Allah, berarti menjadi tamunya Allah. Allah pasti akan memuliakan tamunya. Maka jangan sampai panjenengan memberi kabar, membuat cerita ketidaknyamanan ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kau enak kok mana sih sana kemarin? Buatan sakit ngaten.
Panjenengan harus merasa kalau niatnya ikhlas berarti di sana siap dengan keikhlasannya. Oh ternyata mendapatkan hotelnya jauh dari masyarakat. Alhamdulillah, Gusti Allah menjamu dengan tempat yang agak jauh. Pasti Allah berkenan memberikan tambahan pahala dengan yang jauh itu. Selalu berpositif. Diberikan dekat hotelnya, alhamdulillah, Gusti Allah memberikan kesempatan jamuan yang lebih dekat dengan masjid. Jangan kasih berita, ya Allah panas men di sana, ya Allah jauh men hotelnya, ya Allah. Apalagi ada kisah-kisah siapa yang banyak dosanya sebelum berangkat haji, berangkat umrah, hati-hati di sana dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kalau seseorang berangkat ibadahnya karena Allah, bersihkan hatinya, taubat kepada Allah, insya Allah di dalam perjalanan ibadah haji, ibadah umrahnya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sampaikan spirit ini, kita harus sampaikan motivasi yang baik ini agar orang-orang yang belum berhaji menjadi termotivasi, semangat. Jangan dikasih kisah-kisah yang runyam, kisah-kisah yang tidak nyaman. Justru menjadi tamunya Allah itu sesuatu kemuliaan. Ya Allah, ini katakanlah rumahnya saya di sini. Jamaah ada yang duduk di depan, di tengah, ada yang di belakang, ada di luar. Itu tamunya saya, tamunya Allah. Ada yang dekat masjid, ada yang jauh, tamunya Allah. Maka jangan pernah berburuk sangka terhadap ketetapan yang diberikan oleh Allah. Ada yang jamuannya mungkin paling depan, kurma yang besar-besar, yang belakang mungkin bukan kurma tapi makanan yang lain. Semua dijamu oleh Allah dan itu keberkahan bagi kita. Maka jangan sampai niat ikhlas ini lepas daripada sebelum berangkatnya kita niat karena Allah. Selama proses ibadahnya kita perbaharui niatnya karena Allah, dan sepulang dari ibadah kita tambah amal kebaikannya. Kenapa? Karena kita tahu ibadah tersebut membutuhkan niat yang kuat, niat yang ikhlas lillahi ta'ala, karena menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekedar motivasi untuk kita. Walillahi 'alan nas, karena Allah ikhlas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia-manusia berbondong-bondong diberikan kesanggupan oleh Allah menunaikan ibadah haji, ibadah umrah. Wa atimul hajja wal umrah lillah, tunaikan ibadah haji, sempurnakan ibadah umrahnya, sempurnakan, dan lakukan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau amal ibadah kita selalu dihunjamkan niat semua karena Allah, menjadi ringan. Panas pun terik matahari tetap ringan. Dia tahu, ya Rabbana, panas ini akan menghapuskan dosa-dosaku, panas ini akan mengangkat derajatku. Aku ikhlas ya Allah. Berangkat ke masjid kehujanan, pulang ke masjid kehujanan, alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan barokah ya Allah. Tidak ada buruk sangka sedikit pun. Ketemu orang yang baik, mungkin ketemu orang yang tidak baik, tetap berbaik sangka kepada Allah, sebab Allah sedang mengajari kita jalan kemuliaan, jalan kesempurnaan. Itu disebut duyufur rahman, tamu-tamu Allah yang memuliakan Allah karena dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji dan umrah untuk tahun berikutnya atau kesempatan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.